rekan-rekan sudah tahu terjadi kecelakaan. Bis itu tiba-tiba jam 01 lebih sedikit, tiba-tiba menyeberang ke jalan ke kanan. Ternyata setelah saya berkunjung ke rumah sakit, setelah melihat TKP, ada keterangan seorang penumpang perempuan bernama inisialnya W bersama suaminya berada di belakang supir. Ya, beliau yang melihat bis itu tiba-tiba diserang oleh seseorang ketika sedang pegang telepon. Supir sama keneknya itu sedang pegang telepon, diserang seseorang, dan kita temukan seseorangnya itu namanya Ansor, ada di rumah sakit, masih hidup. Saya berikan keterangan supir dengan kenek bis meninggal dunia, ya, meninggal juga keneknya. Supir dengan kenek meninggal dunia, ini baru dapat keterangan kita. Ternyata supir sama keneknya meninggal dunia. Jadi keterangan ibu ini penting karena Ansor ini menyerang. Setelah saya tanya, kan masih hidup, saya tanya Ansornya, kenapa kamu tiba-tiba ke tempat supir melakukan penyerangan? Karena Pak, saya dengar di telepon, mereka telepon berdua itu, mereka mau bunuh saya. Nah, ada yang aneh, kan? Oke, saya beritakan untuk cek urin. Ternyata urinnya negatif semua, bagus semua. Saya perintahkan Kapolres langsung simpan di ruang isolasi. Karena yang menyebabkan kecelakaan adalah penyerangan orang ini. Ditahan isolasi, disimpan di isolasi, kita rawat. Nanti selesai, baru kita cek secara psikologi. Kenapa dia menyerang? Gitu ya. Kalau tepat sekarang Ansor sudah berapa? Ya? Belum diperiksa, tapi sudah saya simpan di ruang isolasi. Ya, jadi sudah kita amankan di ruang isolasi, karena ini calon tersangkanya, nanti tunggu agak sembuh, baru kita periksa. Gitu. Ya, di rumah sakit dijaga. Namanya isolasi rumah sakit itu pasti dijaga oleh anggota Polri. Oke. Ya, Ansor orang Cirebon, naik dari Kalideres mau ke Cirebon. Seorang security di Jakarta, di Gandaria. Sampai sekarang belum ada, dia hanya bilang itu. Ya kan? Dari tatapan matanya yang kosong, sama kita, nanti kita lihat psikologinya.